Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah coba kita akan lanjutkan lagi yang menjadi bahan tafakuranan urang sadayana dan juga menjadi mudah-mudahan menjadi wasilah kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan beberapa untayan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari plus syarah-syarah atau penjelasan dari para ulama yang mensyarahkannya. Pada kesempatan ini kita sudah masuk pada hikmah yang ke 134 pengennya Pak. Oh 35. Oh 30. Oh iya saya salah buka ya. 135 ya Pak ya. Itu hikmah yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Ma hajabaka anillah wujudu mawjudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Ma hajabaka, tidaklah menghijabmu, anillahi, dari Allah. Tidaklah engkau terhijab dari Allah dan tidaklah menghijabmu dari Allah, wujudu mawjudin ma'ahu, adanya sesuatu bersama Allah. Adanya sesuatu yang maujud, sesuatu yang ada bersama Allah. Walakin, tetapi, hajabaka anhu, yang menghijabmu dari Allah, tawahumu maujudin ma'ahu, yaitu anggapan tentang ada sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidaklah menghijab kepadamu adanya sesuatu bersama Allah, tapi yang menghijabmu dari Allah, anggapanmu ada sesuatu bersama Allah. Tekumaha itu. Nah, coba nanti kita coba sedikit akan bahas apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Namun ini seakan-akan menjadi penyebab dari hikmah yang sebelumnya kita jelaskan, bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita bahwa lau asroqalaka nurul yakin, andaikan nur keyakinan itu sudah benderang di dalam hatimu, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha, maka kamu akan melihat perjalananmu menuju akhirat. Engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat daripada perjalananmu menuju akhirat. Artinya ketika nurul yakin sudah benderang di dalam hati, cahaya keyakinan sudah sangat terang di dalam hati, akhirat itu seakan-akan tampak di depan mata. Bahkan
wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisfatul pana'i 'alaiha. Ketika engkau melihat keindahan dan kecantikan dunia, maka qad zaharat kisfatul pana'i 'alaiha, yang akan tampak di matamu adalah bayang-bayang kehancuran terhadap dunia tersebut. Ketika melihat akhirat seakan-akan tampak nyata di depan mata, ketika melihat keindahan dunia terlihat betapa keindahan itu akan berpotensi besar sebentar lagi akan fana, akan menghilang, akan rusak. Bahkan kita ditegaskan dengan salah satu hadis yang kemarin kita baca, yaitu pertanyaan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, yaitu Haris bin Malik al-Ansori. Ketika Rasul bertanya, "Kaifa asbahta ya Haris?" Wahai Haris, bagaimana keadaan pagi harimu? Maka Haris berkata, "Asbahtu mu'minan haqqo ya Rasulullah." Aku berada di pagi hari dalam keadaan beriman sebenar-benarnya. Jadi pengakuan sahabat Haris adalah beliau beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah. Akhirnya Rasul berkata, "Unzur matakul, pikirkan dulu apa yang kamu ucapkan itu, karena segala sesuatu itu ada hakikatnya. Fama hakikatu imanika, kalau benar engkau beriman dengan sehakikat-hakikatnya, apa hakikat keimananmu?" Maka dijawab oleh sahabat Haris, "Azabtu nafsi anid dunya ya Rasulullah." Aku tinggalkan diriku dari dunia, aku jauhkan diriku dari dunia. Fa ashartu laili, malamku kuhabiskan dengan beribadah pada Allah. Wa adma'tu nahari, siangku kuhabiskan dengan berpuasa. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza, seakan-akan setiap hari aku melihat aras Tuhanku ada di depan mataku. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha, dan aku seakan-akan setiap hari melihat ahli surga itu saling berziarah, saling mengunjungi satu sama lainnya di dalam surga. Bahkan wa ka'anni anzuru ila ahlin nari yatadaghuna fiha, dan seakan-akan setiap hari aku melihat ahli neraka itu tersiksa berkumpul di dalam nerakanya Allah. Nah, berarti pandangan sahabat Sayyidina Haris ini begitu sangat dekat dan nyatanya akhirat di depan matanya. Nah, kemarin kita sudah disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwa salah satu cara agar kita bisa mendapatkan nur keyakinan tersebut, karena insya Allah bapak-bapak yang di sini semua kalau yakin saya yakin bahwa kita sudah di level keyakinan. Kemarin kita sudah bahas ya Pak ya, ada iman taklid, ada iman ilmu yang disebut dengan ilmu yakin. Nah, insya Allah kita punya keyakinan yang berdasarkan dengan ilmu. Nah, cuma kenapa keyakinan kita ini enggak mendorong kita untuk berbuat baik? Kenapa keyakinan kita ini enggak mendorong kita untuk menghindarkan diri kita dari bermaksiat? Maka jawabannya adalah sababiyah, nurnya belum terang, nurnya belum padang di dalam hati kita. Nah, apa yang menyebabkan nur tersebut tidak terang di dalam hati? Nah, menjawab pertanyaan itu seakan-akan hikmah yang sebakdanya inilah yang menjadi jawabannya, yaitu ma hajabaka anillah wujudu maujudin ma'ahu, yang menghijabmu dari Allah, yang menghijabmu dari pengawasan Allah, yang menghijabmu dari ketawakalanmu kepada Allah, yang menghijabmu dari kesabaranmu atas cobaan yang Allah timpakan. Semuanya bukan sababiyah, sesuatu ada bersama Allah. Jadi punten, ini Allah, ini sesuatu, bukan sesuatu ini yang menghijab, karena di Allah nggak ada sesuatu. Bisa dipahami Pak ya? Artinya kalau Allah terhijab dengan sesuatu, maka sesuatunya mesti lebih besar dari Allah, dan itu nggak mungkin. Nah, sehingga di Allah itu ada apa? Yang nggak ada apa-apa. Tapi kenapa saya selalu terhijab kepada Allah? Apakah sesuatu itu yang menghalangi Allah, atau sesuatu itu yang menghalangi pandangan kita, Pak? Yang menghalangi itu ternyata hijab itu bukan di Allah, hijab itu ada di mata kita masing-masing. Nah, kemudian yang menghijab itu apa? Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu, yang menghijabmu dari Allah adalah anggapan
tentang ada sesuatu bersama Allah. Segala ada sesuatu yang wujud bersama Allah. Kita menganggap ada sesuatu yang wujud sama dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ringkaskan saja banyak, biar nanti saya nggak baca satu persatu apa yang diterangkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam syarah ini. Ketika kita sakit, yang kepikiran terlebih dahulu dokter atau Allah? Nah, ini kan udah mulai rada-rada caangnya sedikit ya Pak. Ketika kita sakit, ketenangan itu akan muncul ketika kita datang ke dokter atau ketika hati kita bertawakal kepada Allah seraya berikhtiar. Pertama kali muncul tenang itu kalau sudah di rumah sakit atau dari rumah sudah bawa tawakal, sudah tenang, Pak. Kalau sudah di rumah sakit, kakarak saya tenang, hati-hati. Kemudian ketika kita punya masalah, ada teman yang bisa membantunya, maka ketika masalah itu muncul, Pak, ketenangan itu muncul ketika ada teman yang membantu atau ada Allah di dalam hati kita. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang menghijabmu itu bukan sesuatu yang ada di Allah, tapi sesuatu itu ada di depanmu yang menghijab itu, karena kamu menganggap segala sesuatu yang ada di depanmu wujudnya sama dengan wujud Allah, sehingga itu yang menghalang Allah dari penglihatan mata hatimu. Ketika kita pergi ke dokter, Pak, ini syariat mewajibkan kita kalau sakit ya datang ke dokter. Larasnya Pak ya. Artinya nggak boleh secara syariat kita sakit tapi datanglah ke dukun, ya nggak boleh, Pak. Ya, apalagi kalau sakit datang ke material, jangan naonan, ya kan. Hanya kalau sakit ya datang ke dokter, karena secara perintah syariat ya carinya ke dokter. Tetapi, Pak, ketika keyakinan kita menganggap bahwa dokter itu bisa menyembuhkan penyakit dan itu yang membuat kita tenang, maka seakan-akan kita menganggap selain dari Allah punya wujud yang sama dengan Allah. Artinya selain dari Allah punya kekuatan yang sama dengan Allah, padahal yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prasangka yang seperti itulah yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, Pak. Ketika Bapak sudah lama menjadi seorang pekerja, Pak, dan setiap bulannya sudah mendapatkan gaji per bulannya. Pertanyaan saya, Pak, Bapak terhalang tidak bahwa yang mendatangkan rezeki itu Allah atau apa ya? Kantor yang memberikan gaji itu, Pak? Karena sababiah sudah dijamin per bulannya ada, maka seakan-akan kantor itu bisa memberikan rezeki kepada kita untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, prasangka seperti itulah kata Syekh Ibnu Athaillah yang sejatinya menghijab seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kenapa kita punya anggapan seperti itu? Nah, ini kita yakin, seyakin-yakinnya, Pak, bahwa alam beserta isinya ini, dan ini tidak akan lagi ragu kepada orang yang berpikir dan berakal, semuanya wujud sebab Allah, diwujudkan oleh Allah. Bahkan inna fa'iliyatal ijadi minallah lahu mustamiratun ghairu munqati'ah. Ketika segala sesuatu diwujudkan oleh Allah, untuk dia bisa mencapai waktu yang ditentukan pun tetap butuh kepada Allah. Wujudnya diistimror oleh Allah, wujudnya ditetapkan agar tidak hilang, tidak adam. Nah, sehingga segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sejatinya adalah sifat kudrotnya Allah yang tersimpan di dalam makhluknya. Karena kan kita baca dalam Al-Quran, idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di situ kan ada dua sifat, Pak. Satu sifat iradah, dua sifat kudrot.
Sifat kudrat itu sifat apa? Sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dimu. Sifat yang qadim yang ada di Allah, yang tidak ada awalnya, qadim yang dengan sifat tersebut Allah mewujudkan dan mentiadakan sesuatu. Berarti adanya kita ini dengan sifat apa? Sifat kudrat. Terus banyak diwujudkan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, ini dengan sifat kudrat. Nanti dari ada menjadi tidak ada dengan sifat apa lagi, Pak? Kudrat juga. Nah, kemudian dari tidak ada menjadi ada lagi ketika di yaumul qiyamah, itu dengan sifat apa, Pak? Kudrat dari baik. Karena kudrat itu fungsinya tidak ada jadi ada tidak ada. Jadi mengadakan, mewujudkan, mentiadakan, maka itu fungsi dari sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi, Pak, terlihat nggak oleh mata kita bahwa kita ini ada sifat kudratnya Allah? Terlihat nggak, Pak? Enggak. Teriktikat nggak dalam hati setiap waktu bahwa makhluk yang ada di depan kita ini merupakan tapak dari sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala? Teriktikat tidak? Ya kadang-kadang munker eling kakarak ada kudratnya Allah. Maksana teu eling kan hilang, Pak. Terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa perasaan kudratnya Allah yang ada di makhluk itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada? Apa yang menghijabnya kira-kira? Ketika Bapak melihat sesama kita ini di sini, berarti kan ini kan semuanya kudratnya Allah semua, Pak. Saya tidak ada menjadi ada. Nanti saya sudah ada akan tidak ada. Ini berarti kan kudratnya Allah semua ini, Pak. Terlihat atau tidak, Pak? Ya seharusnya kan terlihat di dalam hati kita. Dan teriktikat atau tidak, Pak, sepanjang waktu? Ya kadang-kadang lamun diemut-emut, lamun ditapakuri. Kalau tidak ditapakuri, hilang. Berarti kan terhijab dari iktikat seperti itu, keyakinan seperti itu. Nah, pertanyaannya apa? Yang menghijabnya apa, Pak? Yang menghijabnya apakah di Allah ada sesuatu? Enggak. Yang menghijabnya ya manusia-manusia itu sendiri, makhluk-makhluk itu sendiri, dunia-dunia itu sendiri. Kita menganggap bahwa manusia, makhluk, dunia yang ada di depan mata kita itu wujudnya sama dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan andaikan kita bertemu dengan orang lain itu memberikan kita pertolongan, memberikan kita kemudahan dan lain-lain, seakan-akan karena sering terjadi berulang-ulang, itu yang mewujudkan pertolongan TA. Dia yang menjadikan saya ada uang, rezeki dan lain-lainnya. Nah, perasaan-perasaan dan itikat-itikat seperti itulah yang menghalangi seseorang dari berkeyakinan kepada Allah, menambah nur yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tugas kita disimpulkan di sini, Pak, bahwa Allah ciptakan makhluk ini dinamakan alam. Laras dah, Pak? Apa alam itu? Kullu ma siwallah yusamma alaman. Setiap sesuatu yang bukan Allah disebutnya alam. Alam itu dalam bahasa Arab diambil dari kata alamatun. Sebelum menjadi alam, dia akar katanya tuh alamatun. Alamatun itu artinya apa? Ciri atau tanda. Berarti alam ini pada hakikatnya apa? Tanda atau ciri yang menunjukkan kita akan eksistensi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buktinya gitu nggak, Pak, di kita? Kan enggak, Pak, buktinya mah di kita. Lihat langitnya, langit nawe ngajeblak, lihat lautnya, laut nawe cai nawe hungkul nu ngajeblak. Berarti enggak ada Allahnya. Nah, berarti yang terhalang itu kitanya atau Allahnya? Kitanya. Nah, kemudian ketika kita terhalang itu, kita terhalang, hijabnya itu apa? Hijabnya itu ya makhluknya itu. Makhluknya itu yang menghijabnya. Dan prasangka kita bahwa makhluk itu berdiri sendiri. Ini biar gampang lagi Bapak memahaminya.
Ada orang Pak, lewat di tengah malam, dia mau ke masjid, di tengah jalan balik deui. Pas ditanya kunaon balik deui, itu tadi aya nu gagelantungan depan rumah warna bodas, setan. Akhirnya takut karena ada setan, akhirnya pulang deui ke rumahnya. Pas barang isuk-isuk ditingali kumanehna. Orang gamis keur digantung, keur dipoekeun lagi di gamis. Nah, gamis warna putih, kemudian lagi dijemur di depan rumah. Kalau malam kan nggak ada pencahayaan, asa-asa itu teh, wah setan kan gulantungan. Nah pertanyaannya, yang menghalangi dia datang ke masjid itu ada nggak setannya? Nggak ada, bukan setan, tapi prasangka dia ada setan yang menghalanginya. Nah itu pun sama Pak, bahwa kita dihalangi oleh sesuatu enggak dari Allah? Enggak. Yang menghalangi kita adalah prasangka kita terhadap sesuatu, yang sesuatu itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah punya sifat memberi rezeki, kita punya keyakinan, prasangka bahwa makhluk itu memberikan rezeki. Sehingga ketika bertemu dengan makhluk yang memberikan rezeki, ke makhluknya kita yakin, tapi ke Allahnya terhalang. Ketika kita bertemu dengan makhluk yang bisa menyembuhkan, seakan-akan prasangka kita yang menyembuhkan itu adalah makhluk Allah. Padahal prasangka itu yang menghalangi kita dari hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan lagi Pak yang selanjutnya, itu pun sama dan dibantah oleh Rasulullah. Ketika kita mau masuk surga, maka prasangka kita yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah amal soleh kita. Laras antara pintu itu. Ternyata dibantah oleh Rasulullah. Bukan, kamu masuk surga itu bukan karena amal solehmu, tapi yang memasukkanmu ke dalam surga itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ditanya, terus rahmat Allah adanya di mana Pak? Kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh. Kemudian ketika kita mau cari rahmat Allahnya di mana Pak? Ketika kita beramal soleh. Sudah sebulak balik ya. Mohon gitu, hakikatnya memang seperti itu. Tetapi karena sudah biasa, seakan-akan sholat kita yang memasukkan ke dalam surga. Kan jadi gitu Pak. Karena sudah terbiasa, karena sudah menjadi adat dia, karena sudah tertutup dengan syariat, maka hakikat itu seakan-akan menjadi pudar. Nah jadi jangan sampai syariat itu memudarkan hakikat yang ada di belakangnya. Ketika kita minum obat, tokcer obat. Iya memang perintah Allah minum obat. Tapi karena sudah biasa obat itu bisa mendatangkan sembuh, jangan sampai ketika minum obat sudah sembuh, kita jadi lupa yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang menghalangi kita dari Allah apa tuh? Ya ketiadaan. Kenapa ketiadaan? Karena prasangka kita terhadap sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Laras Pak? Bisa dipahami atau tidak? Wah ini jadi rada puyeng ya ngaji penting jadi puyeng. Tapi insya Allah lah banyak. Nah ini salah satu penyebab kenapa seseorang bisa terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal pada hakikatnya mereka sudah yakin pada Allah, sudah sangat beriman kepada Allah, tetapi kenapa masih terhalang dari terhijab? Allah itu mengawasi, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, karena ada wujud dunia sebagai penghalangnya yang sudah berkarat di dalam hati kita. Ya mudah-mudahan kita kembali kepada hikmah yang sebelumnya, karat-karat dunia yang ada di dalam hati kita ini dipudarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dua. Satu, dengan senantiasa iktsaru zikri, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah apapun caranya, baik dengan gerakan sholat,
baik itu dengan bersedekah, baik itu dengan mengucapkan lafaz Allah, zikir dan lain-lainnya, atau itu dengan setiap apapun yang kita lihat, semuanya harusnya menunjukkan apa yang ada di belakangnya. Ketika kita melihat lampu, maka kan kita harusnya sadar seketika sebada melihat lampu bahwa lampu itu hidup karena ada sumbernya. Kan gitu kan? Jadi nggak mungkin ada lampu hidup tapi nggak ada sumbernya. Kira-kira ketika Bapak melihat lampu sudah sepaket nggak keyakinan itu adanya? Sepaket nggak Pak? Sepaket kan? Kemudian ketika Bapak melihat meja, sepaket nggak dalam hati Bapak bahwa meja itu ada dan ada yang membuatnya? Nah, tinggal kita kembalikan kepada hakikat zikir itu sendiri. Ketika Bapak melihat makhluk Allah, harusnya yang datang ke hati itu apanya, Pak? Makhluk dan yang menciptakannya. Bisa dipahami Pak sampai sini? Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala parinan hidayah taufik kepada kita semuanya. Kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah, yang ditolong oleh Allah, yang dipermudah langkahnya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Pak, apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, guru-guru yang lain mangga, atau mungkin ada yang perlu kita musyawarahkan bersama-sama, mangga. Atanapi cekap heula. Ini kayaknya sudah sangat paham sekali ini. udah sangat mangga. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita kan menanamkan keyakinan yang seperti tadi gampang. Cuman ini ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, nah itu yang kita harus memandang hakikat juga. Itu supaya selamat, cara persepsi diri supaya selamat dalam memandang itu seperti apa? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Kalau kita ada orang berbuat jahat, kan hakikatnya sebenarnya dia bukan dia istilahnya betul. atas kehendak Allah gitu. Betul. Nah, cuman kan kita ingin selamat juga hati ini dalam memahami itu supaya jangan salah. Ngerti ya? Oh iya. Artinya ketika ada seseorang yang berbuat baik, dan kita bisa dan dengan mudah meyakini bahwa kebaikan yang hadir itu adalah atas izin Allah. Betul ya Pak ya? Nah kemudian ketika ada seseorang yang berbuat jahat Pak, terus jahatnya itu sampai ke kita, artinya kita terluka, keluarga kita terdampak dari kejahatannya. Gimana kita dalam berkeyakinan? Ya semuanya sama Pak. Allah Subhanahu wa taala dauhkan dalam surah Al-Baqarah bahwa dulu itu Allah turunkan, menurut ulama tafsir ya Pak ya, ini bukan dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an Allah turunkan Harut Marut diturunkan. Kata ulama ini dulunya malaikat. Ada yang mengatakan enggak, ini manusia cuma soleh. Ditunjuk oleh Allah kedua orang ini untuk mengajarkan yu'allimunan nasa sihro, mengajarkan manusia sihir. Ketika mengajarkan manusia sihir, tujuannya apa? Allah perintahkan Harut Marut dan bekali caranya, nih ajarkan sihir ini ke kaum itu agar mereka bisa membedakan mana sihir mana mukjizat. Mulanya gitu Pak. Artinya sihir datang dari siapa? Ulah ragu-ragu ngawas banyak. Sihir datang dari siapa Pak? Dari Allah. Mukjizat datang dari siapa Pak? Dari Allah. Oke. Diajarkan oleh Allah sihir seperti ini, mukjizat seperti ini, agar bisa beda mana sihir, mana mukjizat. Kemudian setan datang. Setelah orang-orang itu mengamalkan sihirnya, akhirnya wa yata'allamani, tapi sebelum mereka mengajarkan, wa ma yata'allamani, sebelum mereka mengajarkan pasti mereka berdua Harut Marut itu mengingatkan dulu kepada manusia yang diajarkannya. Omat, ini tidak untuk disalahgunakan. Artinya ini untuk pembelajaran saja. Akhirnya diajar semuanya. Setelah diajar, Pak, setan datang. Kata setan, naon jampena? Nu diajarkeun Harut Marut teh. Oh jampena adoat ala qalbi bawariku nurih. Oh, contoh ini Bapak, bukan gini jampenya, bisiku Bapak nanti dilihat di video catat. Nah, ini bukan seperti ini contohnya, adoat ala qalbi bawariku nurih.
itu tambahin saja. Adoat ala ala qalbi bawariku nuri, diganti jadi nuroh. Nah itu fungsinya jadi ini. Nah nanti setelah bacaannya diganti jadi nuruh. Nah ini fungsinya seperti ini. Akhirnya orang-orang yang tadi diajarkan sihir tadi, mereka menyihir orang lain yang tadinya berpasang-pasangan jadi pisah. Itu salah satu sihir yang terjadi di zaman itu. Jadi ada orang lagi berkeluarga, berumah tangga, itu bacakan sihirnya langsung pisah. Pak banget. Yang tadinya saling mencintai jadi saling membenci. Nah, kemudian Allah kabarkan dalam ayat tersebut, wa ma yadurruhum illa biiznillah. Wa ma yadurruna illa biiznillah. Yang mereka lakukan itu, semua madorot yang mereka datangkan itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Artinya Pak, secara i'tikad ya Pak ya, secara i'tikad dan hakikat, bahwa siapapun yang menzolimi kita, itu hakikatnya izin siapa? Izin Allah. Itu bisa dipungkiri. Kemudian ketika ada orang dari Taif melempar Kanjeng Rasul, perlu Bapak ketahui, kenapa Rasul dari Mekah hijrahnya ke Taif, nggak langsung saja ke Yasrib, ke Madinah? Karena satu pertimbangannya, orang Taif itu pembesarnya, pemukanya keluarga bibi Rasul. Jadi Said Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf. Ada siapanya? Nah, Hashim ini punya seorang istri, yang istri ini tuh anak-anaknya menjadi pemuka di kota Taif. Akhirnya Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Taif berharap keluarga dari Rama, Aki, Uyud, keluarga dari Uyudnya ini bisa membantu dakwah Rasulullah karena pemuka semua. Akhirnya Rasul datang ke Taif. Setelah datang ke Taif, ditolak mentah-mentah. Akhirnya pemuka-pemuka yang masih keluarga besar Rasulullah ini itu ngobrol ke anak buahnya, sebelum nanti Rasul pergi dari sini, lempari semua dengan batu. Dilempari batu dan lain-lain sampai kan berdarah-darah Bapak Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril datang, Rasul, saya dipiwarang ku Allah, apa yang keluar dari lisanmu harus ditaati. Mangga Rasul, kecapkan sekarang. Kecap Rasul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada kaumku karena mereka tidak tahu. Kira-kira apa? Rasa maaf dan sesamahah itu Rasulullah kepada kaum, sababiahnya apa? Sababiahnya apa? Karena Rasul melihat hakikat yang mendatangkan madorot itu, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Bapak berbicara kebaikan, kita lihat hakikat atau lihat lihat syariatnya. Baiknya hakikatnya ada, syariatnya tetap ada. Artinya Rasul pernah menyampaikan, ada orang yang dengan tangannya kebaikan Allah sampai kepadamu, maka kamu kalau nggak berterima kasih kepadanya, kamu bukan orang bersyukur kepada Allah. Berarti hakikat kita berterima kasih kepada Allah, dalam syariat kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut. Nah, gimana kalau sekarang orang tersebut adalah orang yang berbuat jahat kepada kita? Maka cukup pakai hakikatnya saja. Agar apa? Agar kita meyakini bahwa musibah yang ditimpakan melalui tangan orang tersebut semuanya atas izin Allah sebagai cobaan bagi kita, dan agar lebih mudah kita memaafkan orang lain. Nah, itu secara i'tikad agar kita tidak salah dalam memahami ini hakikatnya yang mana, ini syariatnya. Itu panginten. Cekap Bapak-bapak sekalian. Cekap Bapak. Panginten sakitu anu kapiatur, insyaallah dalam lain kesempatan kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.